In this episode, Novel Herma will tell us about his sim racing career, his caster career, and some of his life stories. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Novel. Halo Om, halo Medo. Wih, gimana kabar lo? Ya, baik-baik aja sih ini, agak lemes gara-gara habis, vaksin kedua ya kan, tapi ya so far overall good lah. Wih, mantap mantap. Berarti udah dikatakan sudah bisa melanglang buana ke penjuru Indonesia ya? Ya bisa banget, tapi masalahnya nggak ada duit. Iya. Dulu kalau itu nggak usah di-spill. Kita sama Bro, kita sama. Tapi lo lagi sibuk apa sekarang? Aku kali ini sibuk masih ngedit-ngedit video biasa buat konten kan, 2 hari sekali itu Mmm, aja udah agak susah, terus juga buat latihan balapan, of course aku ikut, HRSC sama mhm. beberapa weekend racing ya di ACC, sama ini OTW ini sih dalam 2 minggu, sibuk kuliah lagi. Oh, oke. Nah, sebelum jauh nih kita ngobrolnya, mungkin lo bisa perkenalkan diri dulu karena kan, lo kan mungkin ada beberapa teman-teman dari pendengar dari Simpot ini kan belum tahu nih, lu siapa sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu, bebas gaya lu kayak apa, dimulai dari sekarang. Oke, yes, ya namaku Naufal Herma, or kalian bisa panggil aku Noval aja atau Herma atau Nohe kalau kalian, ya paham gimana Noval Herma disingkat jadi Nohe. And ya aku 20 tahun masih kuliah dan so far ya seperti yang aku bilang tadi kesibukanku ini ngeditin video ya, karena aku sekarang, passion-nya masih di sim racing plus YouTubing. YouTubing nggak tuh? Apa ya, content creating ya, Om. YouTubing dan, ya buat kalian yang penasaran aku siapa bisa mampir aja kan di Instagram di @hermanoval and channel channel YouTube-ku nggak tuh, channel-ku Noval Herma dan aku juga alhamdulillah sekarang lagi jadi caster ya, caster di Indo Racing League kalau kalian nonton. And insya Allah juga bakal jadi caster juga di Indo Formula League ya, yang pertama kali, di mana aku pertama kali nge balapan di Indo Formula League sendiri. And Oke, ya itu sih kayaknya perkenalan. oke oke. Sorry sorry tadi ada sensor lewat tiba-tiba. Oh, oke. Baku. Keselak ini loh, keripik tempe gua. Waduh, Gua keripik tempe, waduh. gua gua tadi kita kan ngester tuh di Ah, Rookie Tier yang ronde 4 ya kan di IRL. heeh. Gue sambil makan keripik tempe, Oh, lupa minumnya habis ya kan. Waduh nggak bisa gue tinggal lagi, ya udah seret gitu. Lumayan lumayan. Tapi, mmm, lu udah bilang tadi lu lagi sibuk bikin video untuk konten konten lo ya di YouTube, terus yes. juga sibuk balapan ya latihan untuk balapan ke depannya, terus juga sibuk ngester. Nah, kayaknya lu sibuk banget dah. Sampai kuliah lu semester berapa? Masuk ke semester 5 sih besok. Semester ganjil lagi semester 5. Oke, berarti umur lu sekitar 21 sampai 22-an lah ya? 2 tahun ini 21 sih. Oh ya, 21, oke. Oke oke. Dan, bisa diceritain nggak, kenapa lu suka sim racing dan mungkin awalnya gimana lu suka balapan itu, game balapan? Oke, sebenarnya, suka sim racing ya. Kalau suka sim racing sendiri aku, pertama kali suka, at this point tahun lalu. At this point tahun lalu, di mana ya karena ada Covid kita nggak bisa ke mana-mana,
Aku jadi Hmm. suka sim racing dan kalau suka balapan sendiri, eee, ya aku dulu juga suka nonton MotoGP gitu kan. Formula Hmm. One waktu dulu ada di channel TV, nggak tahu channel mana pokoknya Global pernah TV. deh Heeh. iya, pernah deh nontonin F1 itu kan waktu masih, di rumah. Nah semenjak nggak di rumah karena saya SMA, udah keluar kota nih, jadi Hmm. di luar kota ngekos, nggak pernah nonton TV jadinya kan, nggak tahu Oke. nggak pernah nonton F1 dan masih belum terlalu interest ke F1. Hmm. Yang di mana itu ya nanti deh, nanti, kenapa aku ngomongnya F1 ya. Terus lanjut ke akhir 2019 masih, ya aku udah suka gaming, berpikir untuk content creating cuma masih bingung nih karena mencari apa ya yang bedain dari yang lain kan, karena Dota udah banyak, Counter Strike udah banyak gitu kan. Nah, akhirnya 2020 pertengahan, aku nonton F1 race pertama di Austria dan aku langsung, wah ini kayaknya asik nih, suka. Nah itu pertama kali aku jadi fall in love gitulah, fall in love Hmm. di racing, belum ke sim racing. Nah beberapa bulan kemudian F1 2020 keluar. Nah itu baru aku masuk ke sim racing, balapan di F1 2020, masuk ke pertama kali, komunitas adalah Indo Formula League ya. Ya bukan Indo Formula League sih, grup-grup di Facebook kan. Karena dulu pikiranku tuh, balapan mobil-mobil itu orang-orang tua semua kan. Nah dari Facebook, untung aku punya Facebook, cari grup, search aja kan F1 Indonesia, ada F1 Indonesia, game-nya juga ada, terus masuk ke komunitas IFL di mana waktu itu masih baru juga kan. Hmm. Balapan-balapan pertamanya, ya agak tricky lah, agak susah karena waktu itu laptopnya masih agak susah ya buat balapan. Karena, ya laptopnya, hardware saya Hmm. masih agak susah and then di akhir 2020, eee, ya berarti akhir 2020 bener, itu aku udah nabung dan akhirnya ngerakit PC and akhirnya serius ke sim racing. Ya waktu itu IFL season kedua ya, IFL season kedua udah mulai, eee, dapat Logitech G29 juga and ya udahlah, udah turun ke air sampai lutut, kenapa nggak sekalian juga. Aku akhirnya juga ngonten, walaupun sempet break ngonten sebentar dari balapan, tapi kayaknya udah mulai F1 2021 kemarin, sebulan yang lalu, aku ya jadi passion-ku ke nggak cuma F1 ya, ke balapan, ke sim racing, udah hidup lagi, udah siap ngonten lagi di YouTube dan ikutin event-event balapan di Indonesia lagi gitu sih. Wis, ngeri ya. Emang caster tuh beda sih. Ketika pertanyaan satu dijawabnya lengkap, mantap. Tapi lu akhirnya, ini yang buat gua tertarik adalah lu dulu anggapannya anak motor banget, MotoGP banget. Lu gak terlalu interest dengan F1. Apa yang membuat lu akhirnya tertarik dengan F1 gitu dan sampai akhirnya lu main game F1 gitu? Mobil sih, lebih ke mobil karena saya sendiri, mungkin dari kalian penonton ya, kalau suka mobil pastilah ada yang suka Top Gear ya, Hmm. Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May, itu yang bikin saya suka mobil tuh dari awal. Dulu suka nonton Hmm. MotoGP, F1 kan dulu sering di TV. Ya itu juga yang, membuat saya suka mobil dan ya semenjak race di Austria 2020 itu yang akhirnya parah panasnya kan, Norris dapat, podium, terus ya udah jadi suka gitulah, Hmm. fall in love ke mobil balapan roda 4 dan nggak berhenti di F1, aku jadi suka di, GT3 juga yang dimulai dari game juga, dari ACC ya. ACC Hmm. udah beli kan, udah main, terus juga, kemarin puncaknya mulai suka banget ketika Sean Gelael di Le Mans kemarin, Le Mans kemarin dan juga Andrew Haryanto yang juga aku ucapin selamat di replay itu,
wah banget loh dapat dapat reply dari orang terkenal. Jadi Iya. ya jadi Oh, seneng lu banget gitu malah lah. lu di-reply? Iya iya dapat reply kan di Facebook. Woi. Gokil aku jadi oke, this is good. Oke lah Oke, jadi this is semangat. good. Benar benar benar. Dan memang itu ada sesuatu hal yang menyenangkan ya ketika ada orang terkenal ataupun orang yang kita idolakan itu membalas apapun itulah ke kita gitu secara personal langsung Iya. ya. Walaupun itu cuma sebatas makasih gitu atau thank you gitu Yes, doang bener gitu. banget Seneng sih, seneng sih. Bener seneng bener bener banget. bener. Bener bener bener. Dan lu dapat replyan, lu akhirnya suka gara-gara game juga. Oke. Dan lu awalnya berarti dari laptop itu ya kendalanya. Akhirnya lu punya PC Yes. sekarang. Yes, akhirnya udah punya PC and slowly sekarang sih lagi nggak mikir-mikir upgrade ya karena udah enak tapi Cukup. ya what do you know? Mungkin the future bisa upgrade ke PC yang lebih bagus lagi tapi udahlah Hmm. cukup lah. PC kayak gini aja udah enak, udah buat konten, tinggal konsistennya gitu kan. Oke. Oke oke oke. Dan akhirnya lu balapan ikut di FL. Terus akhirnya gue ngeliat di Instagram ada tim baru nih terbuat yaitu si Maniak. Si Maniak Formula Team awalnya. Akhirnya si Maniak ini ada elunya. Itu ceritanya gimana lu bisa masuk ke tim si Maniak itu? Ya ini interesting juga karena saya nggak terlalu tahu ya mungkin, di EFL dulu saya waktu awal kan di season 1 EFL season 1 Hmm. saya balapannya pakai stick dan ya karena mungkin udah suka balapan ya jadi di stick saya langganan podium, posisi 2, posisi 3 nggak pernah menang tapi langganan podium gitu kan di season 1. Di season 2, nggak langganan podium lagi cuma langganan poin jadi sedikit turun tapi waktu season 2 saya udah pakai Logitech G29. Oke. Jadi, mungkin penurunannya karena penyesuaian gitu ya dan, Penyesuaian. Ya. somehow, saya dihubungin sama, waktu itu sama Lukman Permana ya di chat, "Apakah kamu mau, eee, masuk ke si Maniak nih tim?" Terus abis itu aku tahan dulu lah ya karena mikir-mikir dulu kan waktu itu juga lagi bulan-bulan kuliah terus, mikirin ini tim kalau tim berarti kan harus komitmen banget ya ke balapan. Harus ngasih schedule khusus untuk balapan sendiri jadi nggak langsung saya accept tapi beberapa hari kemudian saya accept karena ya, eee, apa namanya, udah tanya-tanya juga gitu kan sama Lukman Nurmana sendiri dari si Maniak, "Gini kira-kira gimana dulu?" "Oh ini kita kan masih awal nih jadi kita nggak fokus-fokus dulu buat nyari event yang penting timnya establish dulu dan ya that's how I got to si Maniak." Oke. Kayaknya menarik ya. Apa yang akhirnya gini, pertanyaan dari mungkin teman-teman yang belum punya tim itu tuh gini, apa sih benefitnya kalau kita ikut tim gitu? Nah, yang lu dapat ketika sudah berada di dalam tim itu sebenarnya apa? Plus minus deh, plus minusnya. Eee, plusnya sendiri ya kalau dari saya itu bisa belajar setup karena di, si Maniak sendiri ya kan timnya masih muda tapi, eee, orang-orangnya dari IFL semua bukan rata-rata sih semua emang semuanya dari IFL dan, pengetahuan setup-nya sendiri bagus-bagus banget dulu ada ya Dava Nabil yang udah, left ke JMX juga sama Mike Rinaldi yang juga udah left ke JMX. Tapi di Simaniak masih ada banyak juga ada Enrico Chiesa, Arya Sena, Friendly, terus ada ya of course Lukman Permana sama Muhammad Irfan yang semuanya itu pace-nya 1 tier lebih tinggi daripada aku. Ya walaupun Lukman Permana tirnya sama ya, cuma sisanya itu pace-nya ngebut-ngebut lah 1 detik lebih cepat daripada saya itu kan di F1 dan pengetahuan setup-setupnya nyeting mobilnya sendiri bisa kebawa ke game lain dan ya itu adalah salah satu plusnya. Terus juga ada bisa tahu etos kerja orang lain itu kan. Of course kalau kamu tahu etos kerja orang lain ya kalau menurut saya kalau Anda tahu
etos kerja orang lain, Anda bisa ngikutin apa yang orang lain itu lakukan. Seperti, contohnya Dava Nabil kan, hardware-nya sama saya Logitech, tapi dia bisa nge-boot. Nah, kenapa saya enggak? Jadi itu bisa jadi ya semangat tersendiri gitulah Mhm. buat saya gitu. Dan tadi kurangnya itu minusnya sendiri masuk tim, ya so far of course harus, mengurangi waktu kalian untuk, beraktivitas ya, karena ya harus komitmen juga. Dan kalau di tim sendiri itu, ya mungkin beberapa tim ya, tapi ada beberapa tim nggak ada, tapi di tim saya sendiri ada jadwal latihan mingguan. Dan ya itu mungkin minusnya adalah nggak bisa, apa namanya, main lah sama orang lain itu, sama yang lainnya. Dan Oke. juga kalau kalau udah balapan, latihannya harus intens dan itu tadi, komitmennya harus 100% ke tim, jadi waktu mainnya berkurang lah gitu. Oke oke oke, menarik. Jadi memang sebenarnya plus minus dari punya tim itu ya, mungkin plusnya kita dapat ya yang lu bilang, lu bisa belajar setup bareng teman-teman yang mungkin lebih ngerti, dan minusnya mungkin ya karena tanggung jawabnya pasti bertambah ya kan. Yes. Jadi sudah masuk ke professional scene lah ya istilahnya. Udah masuk ke pro scene, dan ini membuat lo mempunyai tanggung jawab lebih karena lo membawa nama tim. Entah itu menjaga attitude, entah itu nanti di balapannya harus ada target dan segala macam. Jadi nggak sekedar ya balapan aja gitu ya. Udah mulai beda ya Iya, bener banget, nggak dibanding bisa eh, mabar gitu kan. benar-benar. Benar, tapi dari bos lu sendiri atau tim kapten lu sendiri itu memang memberikan target gitu untuk lu ketika balapan apa gimana? So far ya iya dikasih target gitu, kayak paling enggak top 10 atau top 15 tergantung field-nya. Ya karena jelas Oke. kan, kalau field-nya kelihatannya agak susah, bakal cari target yang realistis gitulah, dan ya and so on and so on. Oke oke oke. Dan gue tertarik akhirnya lu mencoba hal yang lain selain jadi YouTuber ataupun content creator, selain juga balapan, lu juga ngecaster. Nah, Yes. awal mula lu ngecaster itu ceritanya gimana? Kok bisa sampai semua hal yang hampir semua yang hal yang di sim racing lu ambil gitu. Itu Nah, caster ini gimana ceritanya? that's interesting karena, dulu kan, bentar saya ingat-ingat dulu. Nah, udah ingat, jadi dulu saya suka main Dota. Of course Mhm. kalau orang main Dota tahu siapa namanya itu Tobi One, terus ada Lu ngikutin Tobi Wan. Odipixel, Oke oke. yes, Berarti lu tahu anonim? Odipixel. Tahu Anonim, Wih Melondoto. mantap. Nah, ada yang menarik juga dari Mas Melondoto sendiri ini, ya kayak kalau kan dia sama-sama orang, Jawa Coba orang Jawa lah ya, pakainya orang kalau Maros kali nge-cash, ya? kadang-kadang nge-cash pakai bahasa Jawa. Nah, itu yang saya bawa ke flavor flavor cash saya. Dan juga, saya pernah tanya sendiri ya, lagi ini sih, lagi apa, live streaming bisa tanya-tanya gitu ya ke Mas Melo sendiri. Dan ya saya dikasih tahu bahwa kalau kamu Jowo, nggak apa-apa, Jowoin aja di cash, kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa, yang penting itu menjadi daya tarik kamu sendiri gitu. Kenapa lu akhirnya itu kan kalau gue lihat kan kayaknya lu tertarik banget sama caster itu gara-gara lu melihat Melondoto pada waktu itu dia kayak Yes, sharing-sharing di live gitu. YouTube ya. Nah, itu dia mungkin ada pertanyaan yang ngecaster kalau misalnya pakai bahasa lokal gimana gitu ya kan. Medok lokal gimana gitu kan. Ya Melondoto menjawab ya gue waktu itu juga nontonin waktu itu. Dia bilang ya nggak apa-apa pakai bahasa lokal, cuman itu mungkin bisa jadi Iya, ciri khasmu benar nantinya banget. gitu. Iya, benar ya. Nah, oke, dan itu akhirnya membuat lo akhirnya pede dengan Iya, kemendokan lo itu. Dan memang kalau gue lihat
Modok lo itu memang jadi ciri khas, apa namanya, untuk di percasteran di sim racing ya. Mungkin ada beberapa orang menganggap kayak, "Loh kok gini sih, kok pakai bahasa Jawa sih?" Atau modoknya kok modok banget sih gitu. Itu hal yang wajar menurut gua. Cuman, menurut gua kayak ya setiap orang punya punya apa ya, pasti harus punya ciri khasnya masing-masing supaya nanti kalau dengar suaranya doang udah pasti, "Oh ini suaranya Novel Herma ini," udah gitu sih. Tanpa ada, kayak nama gitu, ini Novel Herma komentator yang enggak gitu. Jadi udah mungkin ya ciri khas seperti itu sih. Kalau gua bilang sih seperti itu. Dan apakah lu nyaman menjadi caster Nyaman untuk banget, sekarang? nyaman ya mungkin nggak banget ya, ya nyaman kenapa, karena, it's akhirnya aku dapet, bukan bahan, hal yang dimana aku suka dan aku, I'm good at it. Ya maksudnya nggak good banget tapi, ya bisa jadi inilah Mhm. apa, buat apa sih namanya ya, aku, bisa pede melakukannya gitu loh maksudnya. Kan jadi, apa, nge-cash Mmm. ini perlu ya pede banget gitu kan, pertama kali nge-cash juga apa, agak kayak susah gitu, kayak ya susah ngomong Mhm. gitu kan, karena aku dulu dulu orangnya suka susah ngomong, bukan susah ngomong sih, nggak pede ngomong di depan umum, semenjak pertama kali itu nge-cash di IFL dan, apa, Mhm. akhirnya nge-cash di IRL juga, waktu itu Senja Balap, akhirnya aku dapet ya kepedeannya lah, pede pede untuk melakukan hal yang aku suka dan aku bisa gitu. Oke, menarik. Karena memang dunia percasteran itu, apa ya, kalau gue bilang sih sesuatu hal yang, eee, mungkin nggak semua orang bisa gitu. Ya bisa sih, bisa aja karena kalau orang bilang, "Oh, lu pinter ngomong nih, udah lu caster aja," kayak gitu. "Lu ngomong mulu, apa cerewet orangnya, udah Ya, jadi caster aja." Nggak juga. Karena memang ketika untuk jadi caster itu kita harus mempelajari dulu. Istilahnya kayak public speaking lah, ya kan. Kita harus mempelajari dulu, apa sih yang kita obrolin ini, apakah, misalnya pertandingan, balapan ini gitu, balapan A. Nah, balapan A ini siapa aja drivernya, kita harus cari tahu dulu, terus, track-nya apa, lalu juga mobilnya apa yang digunakan, itu sometimes membuat kita belajar banyak gitu ya kan, untuk jadi caster gitu. Dan menurut lo, caster di Indo yang lo tahu siapa aja? eee, apa nih, caster balapan, sim Caster racing, balapan, ya sim Mike racing? Rinaldi, of course. Terus Omedo nih, Mhm. Omedo, Heeh. caster balapan lagi kayaknya aku nggak tahu banyak ya, kayaknya cuma 2 itu, of course yang berinteraksi sama aku, terus di HRS-nya juga ada yang tandemnya, Bang Mike itu, aku nggak tahu namanya, tapi ya karena aku jarang ngelihat balapan di Indonesia ya, juga ada ya Ilham Syakil dari Gak Masalah Racing Mhm. itu juga salah satu yang bikin aku pede buat ya, eee caster di Indo nih. Oke. Apa yang lu lihat dari Ilham sampai lu bisa bilang kayak gitu? Maksudnya bisa menambah kepercayaan diri lu untuk bisa Yang nge-caster? itu kenapa, karena, ya pertama kali kayak apa ya, waktu di IFL aku sama kan harusnya kalau nggak salah aku jadi backup doang di caster. Jadi kan waktu itu ada 4 tier. Jadi aku caster tier 4 dan Heeh. backup di tier 1. Tapi finally di tier 1 sendiri aku lebih sering nemenin Bang Ilham, eee, buat dan Mhm. ya Bang Ilham juga ngasihnya waktu itu menurut aku 50-50 itu ya. Jadi, Bang Ilham, nge-showcase walaupun dia nggak ngasih tahu, tapi aku bisa ngambil bahwa gimana caranya jadi lead caster yang baik gitulah. Karena waktu itu aku kan masih jadi caster yang ngasih info-info doang gitu kan, istilahnya itu. Jadi Mhm gimana mhm caranya aku bisa mhm mhm. jadi lead lead caster yang baik, bisa buka
video ataupun buka live stream yang baik dan menutup, dan juga, apa ya, bawa bawa penonton biar bisa ya tetap semangat gitulah waktu nonton. Wih, mantap. Memang kalau gue bilang sih Ilham salah satu caster untuk di sim racing ya. Menurut gue bisa banget untuk crowd control dan bener-bener ngelit komentator sih, bener-bener ngelit suatu acara ataupun event gitu. Karena eh, apa ya, hype dia itu hype bikin orang seneng Yes. gitu loh ya nggak sih? Kalau lo lihat nadanya yang diambil terus gaya bahasanya, gaya bicaranya juga itu bikin orang seneng aja gitu loh untuk dengerin gitu ataupun ya stay di balapan itu, maksudnya di acara itu gitu. Tapi memang benar-benar apa yang lu bilang itu benar, gue juga belajar banyak dari dia gitu, cara membawanya dan segala macamnya. Dan akhirnya sampai gue kepo sama YouTube lo. YouTube I lo udah think berapa lama? udah 1 tahun lebih 2 bulan. Yes, Mhm. and awal-awalnya dulu sempet ini, jadi aku dulu ada Gmail yang pertama kan, akun main gitulah, di mana aku dulu sempet kayak, aku kan dulu Mhm. juga suka tentang strategi tuh, game strategi, main Total War dan kawan-kawan, aku buat sinematik gitu kan, tapi kurang rame, kayak capek di ngeditnya itu, mainnya 1 jam tapi ngeditnya sinematiknya lama banget. Dan ya of course that's goes to the Oke. trash can, and aku bikin akun baru yang waktu itu namanya King Hunter karena aku, nama in gameku dulu King Hunter, dan awalnya dulu Mhm. juga random sih, masih stream-stream random, masih Rainbow Six, CS, terus ada konten balapan, konten game game horor gitulah. Di mana aku masih belum fokus, dan mulai Mhm. akhir-akhir ini, bukan mulai akhir-akhir ini sih, udah beberapa bulan yang lalu aku memutuskan untuk fokus ke balapan aja di YouTube, di mana konten lain-lainnya aku taruh di Twitch untuk ya mungkin game horor atau mungkin game lain-lainnya gitu. Oke, dan subscriber lo udah 300-an 273, atau 273. 200 273. Oke, Yes, road bentar to lagi 300. 300 lah ya. Dan mhm, mhm. Dan memang kalau gue lihat sih YouTube lo lebih ke banyak ke Ya. sim racing ya. Karena lo lagi ngikutin tren atau memang lo lagi demen itu? Ngikutin tren enggak sih, cuma lebih ke aku yang lebih suka. Karena, yes, that's why I do now, dan aku kayaknya nggak bakal menjauh dari sim racing untuk, waktu yang lama sih. Mungkin break seminggu, 2 minggu, tapi bakal kembali lagi karena ya game balapannya udah banyak. Karena dulu sempat vakum di YouTube kan, mungkin kalau kalian subscribe dari lama sempat lihat, aku vakum di YouTube gara-gara gamenya cuma F1, tapi sekarang ada Assetto Corsa Competizione yang balapannya tiap minggu, terus juga ada R Factor 2, dan lagi nyari-nyari sih lah game tambahan, tapi kayaknya udah nggak nambah lagi, dan sekarang bakal fokus banget ke F1 2021 karena aku lagi mau nyoba My Team-nya nembus 50 episode dulu. 3 season, 4 season gitulah. Ush. Karena kemarin itu di F1 2020 tuh 1 season doang. Jadi kayak kurang banget, sekarang udah masuk season 2, so ya, going good for now. Oke, dan berarti memang lu bakal upload 2 Yes, hari that's my sekali? target, di weekend, hari Sabtu dan Mingguku buat gak upload, tapi bakal aku lanjut lagi di Senin nih gitu. Senin, Rabu, Senin, Rabu, ya Oh, Senin, Kamis Rabu, atau Jumat Jumat ya? lah gitu. Wish, Well, padat ya berarti yes. ya? Iya, lu bikin video, terus lu juga kuliah, habis gitu juga fokus balapan, latihan dan segala macam ya, nge-caster juga. Ngeri sih kalau gue lihat lu kayaknya Iya. padat banget ya.
Lu udah punya pacar belum Ah, sih? yeah, that's kind of thing. Ada. Yeah, that's a thing. Oh ada. Duh, belum That's a lagi. thing. Oh berarti gue tahu nih. Sabtu Minggu memang lu sengaja nggak bikin ya gara-gara untuk quality time Ya sama cewek lu. bisa dibilang itulah, bisa dibilang itulah. Oke. Dan cewek lu ngedukung nggak Eee, sih ya untungnya lu di sim racing? untungnya Apa mendukung. gimana? Jadi, mendukung what I do lah, apa, kalau itu bagus, mendukung, kalau nggak bagus ya jelas ngomong sih. Dan ya udah fix Mhm. lah, apa, udah fix kalau kalau asalkan kamu suka, ya gas aja, kayak gitu kan. Ya, ya Asik, suportif banget ya. Tapi gimana dengan keluarga lu? Kan keluarga lu mungkin orang tua lu tuh bakal ngeliat lu kayak ini anak main game mulu udah ya, kagak kerja, kagak fokus kuliah apa gimana. Nah, yes, mereka tanggapannya gimana? Apalagi lu ngecaster terus mungkin suara lu agak kenceng ya kan. Terus dilihat ini orang ngapain dia ngomongin apa ngomong sendiri kagak ya, jelas gitu. itu, sebenarnya ini gini sih, harus kembali lagi ke tahun awal-awal IFL karena, ya dulu waktu IFL itu sistem apa, kan aku nggak pernah live stream tuh, nggak pernah live stream jadi videonya ku edit, ku voice over. Nah, dulu tuh aku nge-voice over-nya setiap jam 12 malam, biar nggak ada orang, nggak ada suara iya, Oh tunggu nunggu mereka sepi tidur banget ya? gitu kan. Iya. Nah, mulai masuk sekarang Heeh. bebas aku mau recording jam berapa, mau balapan jam berapa bebas. Karena ya, pandangannya udah agak berubah lah. Dulu apa kayak ini main terus, teriak-teriak terus kalau main. Terus waktu awal-awal live stream juga aku memutuskan untuk live stream, itu dibilangin Mhm. apa, teriak-teriak mulu. Terus aku juga di rumah saat ini menempati living room, nggak dapat kamar. Iya, nggak dapat kamar. Jadi, dulu waktu Oh. live stream, pernah, beberapa bulan apa ya, live stream background-nya tuh, tempat duduk-duduk keluarga. Jadi rada rawan gitu kan. Jadi jarang banget live stream, terus aku pindah ya rawan banget, kelihatan kelihatan keluarganya di belakang. Terus iya, Ada yang pakai celana sarung pendek, gitu ya kan, rawan. pakai kaos jadi nonton TV. Itu wah itu emang development lah, development. Sekarang udah dapat masih di ruang keluarga, cuma Mhm. dapatnya di pojok. Jadi belakangnya itu tembok. Ya, tapi kalau teriak-teriak ya masih banget. Apalagi, karena nge-cast sekarang ya mungkin karena IRL ya, IRL paling malam tuh jam 10-an, Mhm. ya apa, tetap berisikin sih, tetap dibilangin. Kalau lagi kumpul keluarga tuh dibilang, "Kamu teriak-teriak, ada hasilnya nggak?" Gitu kan. Aku ya bilang, "Ya ada-ada aja lah." Udah aku bilang gitu Mhm. aja. Ada-ada aja. Mhm. Lu Nah balasnya, iya, "Ah aku kepo aku ini," suruh gitu. aku suruh Cobain nonton sendiri malah lah itu. gitu. Pernah satu keluarga, "Kok nggak percaya nih? Tonton Heeh. aja, tonton." Aku kasih link-nya. Terus ya ditonton. Mhm. Ditonton beneran. Mhm. Oke. Dan mereka waktu nonton tanggapannya gimana "Apa setelah nggak nonton? capek?" Gitu. Pertanyaan, "Apa nggak capek?" Ya Oh. apa ya, suportif I think, secara tidak langsung sih ngomong suportifnya, di mana sekarang, Nah. apa, suportifnya tuh lebih kayak, "Kamu mau ngapain, didukung aja." Jadi waktu ini kan aku Simbrick, by the way buat balapan aku pakai Simbrick, tapi Simbricknya bikin sendiri. Nah ini Simbrick bikin sendiri ini aku Oke. minta bantu omku yang ya rumahnya sebelahan sih, tetangga gitulah. Jadi, ya Mhm. disediain, budgetnya sama apa, buat ya bikin-bikin gitulah, budget buat beli kursi dan kawan-kawan. Ya I think suportif tapi pakai cara mereka sendiri, gitu. Menarik. Oke. Ya butuh perjuangan ya, apalagi untuk menunjukkan ke orang yang belum tahu keadaan, pemikiran jalan-jalan anak-anak sekarang ya kan, teman-teman sekarang, apalagi udah dunia digital,
menurut mereka ini sesuatu hal yang baru ya kan, dan menurut mereka mungkin bisa jadi ini Yes. aneh gitu ya kan, ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri ya kan, main game mulu gitu ya. Ternyata bisa Yep. menghasilkan gitu ya kan. Itu. Oke, Yes. Naufal. Eh, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita malam ini, karena gue tahu lu capek, lo habis vaksin dan juga tadi kita barusan ngecaster bareng di IRL yang rookie tier untuk ronde keempat. Nah, sebelum masuk ke ini udah masuk ke segmen terakhir. Di setiap segmen terakhir di Simpot ini atau Sim Center Podcast ini, gue akan selalu memberikan namanya rapid questions. Ya di mana ada pilihan ganda, lu disuruh milih, tapi Oke. harus menjawab dengan cepat. Oke. I Oke, think I'm udah siap? ready. Oke ya. Oke. Oke, gue hitung dulu. 3, 2, 1. Balapan. YouTuber atau balapan? Oke, Sprint. endurance atau sprint? Caster atau Caster. balapan? Oke, Kuliah. kuliah atau balapan? Oke, si maniak Si atau maniak senario lah 7? ya. Tapi ya, gue tertarik nih karena di Instagram ini kan lucu banget, sempet bikin drama, drama-drama apa ya, drama Aduh. gak jelas lah ya, dengan antara si maniak dengan senario 7. Gue tahu karena ini sebenarnya bohongan gitu, settingan gitu ya, karena kalian berdua, tim ini berdua itu sama-sama bangun Ya. dari IFL ya kan, dan si Maniac ataupun Scenario 7 ini menurut gua dua tim yang sama-sama punya keunikan masing-masing, dan kalian berdua tim kalian ini Scenario 7 sama si Maniac ini lagi bikin Ya. battle sendiri. Lu bisa jelasin nggak battle-nya itu kayak Yes. gimana? Buat battle-nya sih of course di balapan platformnya Assetto Corsa yang enak di mod. Jadi balapannya ya mengusung nama Fun Race doang sih, Fun Race, dimana kita kan sekarang lagi panas-panas tuh, apa ada HRST, ada Indo Racing League. Jadi dimana kita ini bikin biar ya rame aja itu kan, nggak isinya konten-konten balapan, isinya cuma HRST doang. Masa isinya cuma IRL doang, kan bosen gitu kan, IRL terus. Jadi kita ya kreatif dikit lah, balapan pakai truk, pakai bajai, pakai formula kecil kan di track kecil ya. I think worth it lah. Aku nontonnya juga ngakak kocak gitu di di mini spa. Benar. Dan kemarin malam ya, balapan truknya ya. Ronde kedua ya? Tapi 1-1 poinnya. Oh. Poinnya 1-1. Oke. Iya. Oh, masih satu sama nih antara si Maniac sama Masih Scenario 7. nyari. Oke. Di ronde ketiga pakai apa nih? Belum ada bocoran. Lihat aja nanti pakai apanya. Ditunggu aja. Oke. Buat teman-teman yang kepo ya kan, pertarungan antara dua tim kocak ini antara si Maniac dan Scenario 7 itu bisa ditonton di IGTV-nya mereka masing-masing. Jadi IG mereka masing-masing itu sama-sama menayangkan balapannya. Jadi bentuknya itu recorded ya. Itu recorded dan dulu ya, diupload buat IGTV, dan juga I think episode terakhir besok bakal ditaruh di Instagramnya Mabar Gabut. Jadi itu yang memfasilitasi room Assetto Corsanya kan, lobby Assetto Corsanya. Jadi biar netral, jadi ditaruh di Instagramnya Mabar Gabut gitu. Tapi kayaknya dari Instagram si Maniac dan Scenario 7 kayaknya bakal upload, tapi nggak tahu deh, nanti tergantung tim kaptennya mau upload di mana. Oke, jadi kalian bisa follow juga Instagram mereka ya, di si Maniac sama juga Scenario 7 dan juga di Mabar Gabut ya. Itu. Jadi kalian follow dulu supaya kalian tahu ronde pertama, ronde keduanya gimana. Nanti final battle-nya itu kemungkinan besar ada di Mabar Gabut
Instagramnya Mabar Gabut itu ya. Oke, siap. Gue tunggu nih balapannya karena gue memang nonton juga sih, buat refreshing juga, lucu-lucu sih, lucu-lucu ada aja gitu kan. Tapi oke, thank you banget buat Novel Herma sudah datang di Sim Center Podcast di episode ke Widih, 16 banyak kayaknya, banget iya tuh. 16. Udah lumayan, iya. Dan jangan-jangan lu belum pernah Loh dengerin loh ini loh loh, podcastnya. diam-diam. Nah, kalau gabut iya, Kalau gabut deh, kalau nggak gabut ya kalau enggak ya. lewat gitu kan. Kalau lewat, Oh, kalau nggak enggak. lewat ya enggak. Oke, thank you buat Novel Herma, sukses buat kedepannya. Jangan lupa jaga kesehatan cuy, karena memang lagi Yes. pandemi sekarang ya kan. Jangan sampai sakit lah intinya gitu. Oke, thank you. Oke. Gua closing dulu Novel. Oke, thank you. Dan itu dia teman-teman, Novel Herma ya, salah satu driver dari tim Simaniak Formula Team yang kalian kenal juga biasa mengcaster di Liga Indo Racing League ya, di ACC itu, dan dia beberapa juga ada di IFL gitu. Jadi memang ini manusia multi talenta ya. Balap iya, ngester iya, nge-YouTube juga iya gitu. Jadi memang nggak kaleng-kaleng sih Novel Herma Waduh. ini kan. Walaupun memang berasal dari manusia Jawa ya kan, tapi dia memang tetap memegang teguh kejawaannya gitu dalam sampai hal percasteran juga. Itu menurut gua itu sesuatu hal yang bagus dan itu mungkin dicontoh juga buat teman-teman yang mungkin tertarik dalam dunia percasteran. Boleh banget pede aja gitu dengan apapun medok kalian, misal kalian orang Batak, orang Manado, orang mana kek, bebas. Kita nggak menuntut orang-orang untuk bisa berbahasa Jakarta banget, nggak, ngapain. Indonesia kan banyak gitu sukunya. Jadi ya udah santai aja, pede aja gitu. Dan thank you banget yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Terus juga thank you juga buat yang sudah dengerin di Spotify maupun di YouTube. Thank you juga buat teman-teman yang sudah memfollow di Spotify dan juga mensubscribe kita di YouTube. Like dan share jika kalian suka. Kalau nggak suka ya udah jangan banyak ngomong gitu ya kan. Jangan bacot lah. Udah itu aja. So thank you banget buat kalian dan see you on another episode. Gua Reynaldi Edo signing out.